What's up boys? Hari ini Northwest mau coba nge-review laptop dari Acer nih. Nah, yang hari ini mau kita review yaitu Acer VX15 yang seri 792D. Sebenarnya buat VX15 sendiri tuh seri-seri lainnya banyak sekali ya. Cuma kenapa kita pilih yang 792D ini? Karena kita mau nyari yang ada GPU-nya 1050 Ti, di mana di sini itu udah ditawarkan. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal gaming nih, laptop gaming dari Acer yang kira-kira harganya di bawah 20 jutaan, 792D ini menjadi andalan boys, karena di harga dia yang 17 jutaan ini udah banyak banget spesifikasi yang menarik yang bakal kita bahas nanti. Dan juga sekalian ya boys, karena udah banyak dari kalian ini yang komen-komen di video sebelumnya nge-request kita buat nge-review VX15 ini. Hari ini kita mau coba memberikan review VX15 ini kepada kalian semua boys. Yuk sekarang kita coba ngomongin sedikit spesifikasinya dulu. Untuk spesifikasinya, prosesornya sendiri udah pakai i7 7700HQ yang paling baru. GPU-nya juga sendiri udah pakai 1050 Ti yang 4GB, lagi-lagi yang paling baru boys. Udah gitu untuk RAM-nya udah ada 16GB dan untuk HDD-nya storage udah ada 1TB. Dan juga di sini udah ada SSD-nya nih boys di 128GB. Nah, terus udah gitu layarnya biasa ya, standar 15,6 inch Full HD yang sebenarnya masih pakai TN sih boys. Untuk spesifikasinya ya kira-kira gitu aja sih. Yuk sekarang kita coba unboxing dulu. Ya sekarang kita coba buka kotaknya dulu nih boys. Ini. Nah ini udah bisa kita lihat unit laptopnya. Tuh ya kayak biasa lah. Di sini power brick sama charging portnya ya. Kita pakai dulu. Kita coba angkat laptopnya dulu boys. Ini laptopnya. Di sini biasalah buku-buku, kitab-kitab, garansi semua di sini. Ya, saya coba taruh samping dulu ya bos, kotaknya. Sekarang kita coba keluarin dulu ini laptopnya di sini. Nah, kita bisa lihat nih boys. Ini depannya udah brush metal ya. Kalau kita lihat eksteriornya nih, ini udah brush metal. Nah, ada teksturnya sedikit di sini. Bisa dilihat. Itu di sini ada aksen-aksen merah. Di sini juga udah ada tulisan Aspire di sini VX. Desainnya sih udah kelihatan unik begitu di sini. Nah, kita langsung aja ke port-portnya boys. Di sebelah kanan display ada di sini LAN port. Di sini ada HDMI, udah gitu ada dua USB 3, di sini ada USB-C, Type-C. Di bawah display ya kosong, nggak ada apa-apa, biasa di sini speaker ya. Udah itu di sisi kiri display, kita mulai dari sini ada audio combo jack. Udah gitu di sini ada SD card slot, MC reader begitu, di sini ada USB 2.0, di sini ada power jack-nya dan di sini ada Kensington lock. Nah, itu kalau misalnya kita lihat ke belakang, nah dua merah-merah ini itu adalah exhaust-nya. Jadi laptop ini merupakan laptop yang udah ada dual fan-nya nih. Jadi kalau misalkan kita buat main nih, jadi exhaust-nya buangnya ke belakang gitu, kedua fan ini. Di bawahnya juga ya standar lah, kira-kira begitu aja. Oh ya, nah ini di sini nih kelihatan nih dual fan-nya. Nah jadi kipasnya dua di sini. Udah gitu heat pipe-nya juga udah ada dua di laptop ini. Karena dual fan ini nih, jadi udah nggak ada lagi nih space buat DVD optical drive nih. Jadi udah nggak ada optical drive ya laptop ini, udah nggak ada gitu. Kira-kira gitu aja luarnya. Coba kita buka dulu ya displaynya. Nah di sini layarnya juga udah matte, udah standar ya. Nah di dalamnya ini bahan materialnya ini dop ya biasa, dop biasa metal. Kalau dipegang ya rada-rada fingerprint lah, sidik jari sedikit. Buat keyboardnya juga udah lumayan tactile, udah enak. Udah itu di sini WASD-nya buat para gamer nih udah beda sendiri nih, udah ada warnanya merah di sini. Kira-kira gitu aja. Yuk coba kita boot up dulu. Nah di sini juga udah lit up ya, keyboardnya udah lit up, udah ada di sini warna merah. Jadi di sini di yang tadi Specialized ini WASD ini warnanya tuh udah bagus banget, udah nyala banget begitu boys. Nah ini udah nyala karena pakai SSD tadi udah cepet banget. Nah kita bisa lihat nih layar di sini. Yang sedikit disayangkan ya itu tadi layarnya itu masih TN, jadi dari segi warnanya ya kalah pastinya sama yang IPS. Kira-kira gitu aja boys untuk desainnya. Yuk sekarang kita coba benchmarking. Ya boys,
Untuk benchmarkingnya nih, nah app pertama yang mau kita pakai buat benchmarking yaitu Cinebench R15 nih. Nah di sini kita coba lihat nih, kita mau ngetes di OpenGL dan di CPU-nya. Di OpenGL-nya, VX 15792D ini bisa mencapai 88,25 FPS nih boys. Yang menandakan kalau misalkan ya masih di atas 60. Jauh sebenarnya di atas 60 sampai ke 88. Oke. Untuk skor di CPU-nya ini 708 boys. Nah, 708 ini agak membingungkan karena sebelum-sebelumnya kita pernah ngetes 7700 HQ juga ya, sama skornya itu di sekitar 750-an. Kali ini cuma 708. Ya boys, untuk benchmarking app selanjutnya nih, kita mau ngetes di Benchmark Valley nih boys. Nah, Benchmark Valley ini tuh sebenarnya ngetes seberapa kuat sih GPU-nya ini ngangkat partikel-partikel yang diberikan di settingan ekstrim. Nah, untuk skornya nih bisa kita lihat nih udah keluar. FPS-nya di 39,4 dan skornya itu di 1649. Udah bisa dikatakan bagus banget sih boys ngangkat partikel-partikel yang settingan ekstrim ini di FPS yang 39,4. Karena sebelum-sebelumnya kita ngetes GTX 1050 yang belum TI ini skornya nggak bisa setinggi ini. Ya boys, untuk benchmarking app selanjutnya nih kita mau coba pakai Heaven DX11. Nah, benchmarking app ini tuh digunakan untuk ngetes GPU-nya nih, seberapa kuat sih GPU-nya ini ngangkat tekstur-tekstur yang diberikan di Heaven DX11 ini di settingan yang cukup ekstrim. Nah, skornya udah keluar nih. FPS-nya ada di 48,2 dan skornya juga di 1214. FPS-nya di 48,2 di settingan ekstrim ini ngangkat tekstur-tekstur seperti ini bisa dikatakan untuk buat main game sih harusnya udah oke banget nih, boys. Ya, boys, untuk benchmarking app yang terakhir ini kita mau ngetes di Geekbench, boys, karena kita mau tahu seberapa kuat sih CPU-nya ini processing power-nya. Nah, skornya udah keluar nih boys. Single core skornya di 4201 dan multi core-nya di 13093. Dengan skor yang seperti ini bisa dikatakan laptop ini udah cukup mumpuni nih untuk menghadapi kedepannya di mana banyak aplikasi-aplikasi dan game-game yang mulai membebankan CPU dengan intensif begitu boys. Jadi kalau misalkan ya i7 7700 ini udah bisa dikatakan oke banget lah buat kedepannya. Nah, jadi udah gitu aja benchmarknya. Sekarang kita mau coba gaming nih. Game pertama yang mau kita coba yaitu GTA 5, boys. Kira-kira gini nih settingannya. Bagian very high, ya sebagian lainnya itu ada yang high. Kira-kira gitu aja. Nah, sekarang kita coba nih benchmarking dari GTA 5 nya sendiri nih. Bisa kita lihat di sini FPS-nya rata-rata di sekitaran 80-90 ya. Waktu ya begini, waktu biasa, idle, waktu terbang-terbangan biasa begini. Nah, waktu udah mulai actionnya nih, mulai ledak-ledakan, ada tadi pas mobil nabrak itu sempat turun ke 60-an, 59, 60. Ya, bisa dikatakan wajar lah di settingan seperti ini. FPS masih di atas 60 begitu, udah enjoy banget nih dibuat gaming, apalagi buat main GTA. Boys, untuk game selanjutnya nih yang mau kita coba di laptop ini yaitu Far Cry 4, boys. Kira-kira gini nih settingannya, bisa kita lihat nih grafis quality-nya di ultra, sisanya ya seperti biasa. Yuk kita coba main. Nah, di sini kita coba main waktu di setting ultra, phasing-nya off ya. Bisa kita lihat FPS-nya di sekitar 40-an, 50-an sampai ke 60 begitu. Rata-rata di 50-an lah. Nah, waktu kita lihat keluar pemandangan nih rata-rata di 50. Ya, bisa kita bilang buat main Far Cry 4 ini ya udah lumayan lah, udah oke. Karena masih ya rata-rata 50-60 masih lumayan mulus begitu, boys. Nah, game terakhir yang mau kita coba buat main di laptop ini yaitu Overwatch, boys. Kita bisa lihat di sini settingannya ya. Kita coba settingannya tuh di settingan epic yang paling tinggi begitu, boys. Ya, kita mau lihat seberapa kuat sih sebenarnya si 1050 Ti ini karena masih baru banget itu, kita penasaran. Ya, kita sekalian coba pakai hero baru nih, boys. Bisa kita lihat nih di sini counter FPS-nya waktu diam dan biasa nembak-nembak biasa sih di sekitar 60-an ya, boys. Bisa dikatakan cukup oke begitu. Lancar lah, enjoy banget nih main Overwatch-nya begini. Ya, si Orisa ini buka ulti, lempar-lempar semua skillnya. FPS-nya masih di atas 60, bahkan masuk ruangan nih FPS-nya naik ke 70-80. Bisa dibilang udah enjoy banget lah main Overwatch di settingan epic.
Ya boys, jadi kira-kira gitu aja benchmarking sama gaming buat VX 15 792D ini. Bisa kita lihat tadi hasil buat gamingnya juga udah mantep banget ya. Tadi kita main GTA 5 juga udah bisa very high, main Far Cry juga udah lancar, main Overwatch juga kita udah bisa kuat narik epic begitu. Jadi kalau misalkan buat test gamenya udah oke banget, apalagi nih settingannya udah dual fan ya, jadi sama sekali tadi nggak ada masalah gitu di handrest-nya, nggak ada masalah suhu lah, nggak ada masalah temperatur, sama sekali nggak panas. Kita mainnya udah bisa lancar, udah bisa oke berjam-jam. Ya cuma sedikit nih di layarnya, karena layarnya ini masih pakai TN ya, layarnya itu jadi warnanya kurang nyala begitu. Sama lagi-lagi kalau misalkan kita lihat dari beberapa angle, beberapa sisi, ya layarnya bisa redup atau misalkan ya burem begitu, butek. Nah sedikit juga di sini di keyboardnya ya, keyboardnya ini backlit-nya nih ya, cuma bisa on off aja begitu. Jadi sama sekali nggak bisa kita setting, kita mau breathing atau misalnya kita mau setting lebih terang atau lebih redup begitu, kita belum bisa, cuma settingannya di on off aja. Kira-kira begitu sih untuk keyboardnya. Dan juga ya lagi-lagi karena ini udah kemakan space-nya, ini udah kemakan dual fan ini sama sekali, jadi nggak ada space lagi buat optical drive ya, karena kemakan dual fan ini lagi tadi, ada plus ada minusnya juga. Dan ya terakhir, karena memang ini laptop dari Acer udah gaming ya, desainnya gaming banget lah kira-kira begitu. Dengan aksen-aksen merah di sini, di keyboardnya juga di exhaustnya, dan kita bisa lihat juga nih di ya atasnya ini aksennya udah gaming banget karena ada ya merah-merah di sini. Itu udah brush banget nih, ada brush metal, sama di sini ya ada sedikit tulisan Aspire VX di sini. Ya udah gaming banget lah kira-kira desainnya begitu. Ya gitu aja review VX 15 792D dari kita. Jangan lupa video kita di like dan juga share ke teman-teman videonya. Jangan lupa subscribe juga ke channel kita. Dan kalau misalkan ada yang mau request buat kita review laptop lain atau misalkan gadget apapun yang lain, boleh jangan lupa komen di bawah. Kira-kira gitu aja. Saya Bola dari North Boys, signing out.